Saya lanjutkan dengan subbab berikutnya, yaitu persamaan diferensial biasa orde pertama linier. Suatu persamaan diferensial biasa orde pertama dikatakan linier jika persamaan itu dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Y aksen ditambah P sebagai fungsi X kali Y sama dengan Rx. Ya, jadi dalam hal ini linear karena Y aksen pangkat 1, Y juga pangkat 1, R-nya tidak ada masalah ya, bisa pangkat lebih dari 1. Jadi bersifat linearnya terhadap Y dan Y aksen. Ya, jadi bentuknya Y aksen plus P sebagai fungsi X kali Y sama dengan Rx. P dan R dapat berupa sembarang fungsi X atau konstanta ya. Jadi P juga bisa berupa konstanta. Demikian pula R ya. Bisa pula berupa suatu fungsi X. Oke. Jika ruas kanan dalam hal ini Rx sama dengan 0 untuk semua X, persamaan diferensial nomor 1 itu disebut sebagai persamaan diferensial biasa orde 1 linear yang homogen ya. Jadi kalau ruas kanannya 0, dia PDB linear homogen. Kalau Rx tidak sama dengan 0 untuk semua X disebut PDB orde 1 linear tidak homogen atau non homogen. Kita lihat lebih lanjut bentuk homogennya. Untuk persamaan diferensial yang homogen, dalam hal ini R-nya sama dengan 0, Y aksen plus P X Y sama dengan 0 ya. Y aksen plus P X Y sama dengan 0. Kita dapat selesaikan, kita dapat menentukan solusinya dengan cara memisahkan peubahnya. Jadi Y aksen di sini kan sama dengan DY dx ya. Sehingga ketika kita bawa ke ruas kanan nanti dy dx sama dengan min px kali y ya, sehingga dy per y sama dengan min px dx yang dapat kita tentukan dengan cara integrasi karena sudah terpisah peubahnya. Ruas kiri hanya merupakan fungsi y, ruas kanan hanya merupakan fungsi x. Integral dy per y adalah ln y sama dengan integral minus integral px dx plus c bintang ya. Itu kalau bentuknya homogen, nilai dari r-nya sama dengan 0. Nanti y ya sama dengan eksponen dari minus integral px dx plus c bintang ya. Atau bisa dituliskan yx sama dengan c eksponen min integral px dx ya. Mengapa muncul c di sini? Karena nanti eksponen integral min px dx plus c itu sama dengan eksponen min integral px dx kali eksponen c toh. Ya kan, eksponen penjumlahan kan sama dengan perkalian eksponen ya. Jadi eksponen penjumlahan eksponen ini sama dengan perkalian dari eksponennya, sehingga eksponen c bintang ini c juga ya, sehingga c eksponen min px dx dalam integral. Oke. Nah, kemungkinannya nanti nilai y ini lebih dari 0, kurang dari 0 atau sama dengan 0. Ya. Bergantung kepada nilai dari c-nya ya. Jika y-nya lebih dari 0, maka c nanti sama dengan min eksponen c bintang ya. Maaf, jika y lebih dari 0, c-nya sama dengan eksponen c bintang positif ya, c-nya.
Kemudian Y kurang dari 0 jika C-nya kurang dari 0 atau min eksponen C bintang. Atau Y sama dengan 0 jika C-nya sama dengan 0. Gimana fungsi Y sama dengan 0 ini merupakan solusi trivial ya dari persamaan diferensial yang ditinjau atau solusi sepele ya. Oke, selanjutnya untuk bentuk non homogennya ya. Untuk menyelesaikan bentuk homogennya, tuliskan persamaan ini ya dalam bentuk M dx plus N dy sama dengan 0 ya, yang dapat nanti diselesaikan dengan penyelesaian persamaan diferensial eksak tak eksak ya. Kalau tak eksak itu dibuat menjadi eksak dulu. Untuk sampai ke sana kita tuliskan dulu Y aksen ini sama dengan dy dx ya. Dy dx ditambah P x Y sama dengan R. Nah, nanti dikalikan kedua ruas dengan dx sehingga Y dy ya. Y aksen dy dx jadi tinggal dy saja ditambah P kali Y kali dx ya. Dikurangi R ya dalam kurung sama dengan 0 ya. Bentuknya menjadi sebagai berikut: P kali Y min R dx ditambah dy sama dengan 0 ya. Dy munculnya dari mana ya? Dari sini ya, dy dx kan dikali dx tinggal dy saja. Jadi dy plus P kali Y dikurangi R ini dalam kurung ya, dikalikan dengan dx sama dengan 0 ya, karena dx dikalikan 0 adalah 0. Jadi bentuknya seperti ini yang dapat kita definisikan di sini. P ya, kalau kita anggap ini tidak eksak, P koefisien dx adalah PY min R. Ya, jadi P dx plus Q dy dalam hal ini P sama dengan PY min R. Q-nya adalah 1, koefisien dari dy ya. Q sama dengan 1. Sehingga kita dapat menentukan faktor integrasinya seper F df dx sama dengan seper Q seper 1 ya. Kali do P do Y turunan PY min R terhadap Y. Jadi P ya, turunannya adalah P, jadi P dikurangi do Q do X. Q-nya 1, konstanta, diturunkan terhadap X 0. Jadi P min 0 seper Q-nya 1 ya, seper 1 kali do P do Y adalah P ya, dikurangi do Q do X adalah 0. Sehingga seper F df dx sama dengan P. Dalam hal ini nanti P itu merupakan fungsi X agar dapat ditentukan F-nya. Melalui pemisahan peubah df per F ya, df per F sama dengan P dx ya. Yang kalau kita integralkan kita dapat menentukan F, ln F ya sama dengan integral P dx. Ya. Integral dari df per F itu ln F. Kemudian ini integral P dx yang bentuknya nanti bergantung dari nilai P di sini. Kita tentukan F sama dengan eksponen Hx ya, atau eksponen integral P dx. Jadi kita misalkan P ini sama dengan H ini sama dengan integral P x dx, dan P itu selalu
Anda ingat P itu merupakan koefisien dari Y ya. Dia ada di dalam soalnya. Ya, jadi kita definisikan integral P X dx ini sama dengan H sedemikian rupa sehingga ln F sama dengan integral P X dx, F-nya adalah eksponen integral P X dx eksponen H. Ya. Jadi ln F sama dengan H, F sama dengan eksponen H. Di mana H adalah integral P X dx. Ya. Dan H aksen turunan dari integral P X dx ya P ya. Jadi kalau Anda integralkan H aksen yang Anda integralkan kan jadi Hx adalah integral Px dx. Jadi dalam hal ini H aksen X adalah Px-nya. Ya. Bila kita kalikan kedua ruas dari persamaan diferensial yang kita tinjau tadi dengan faktor integrasinya yaitu eksponen H, maka eksponen H dikali Y aksen sama dengan P-nya kan H aksen. Ya ini tadi ya. Px itu adalah H aksen sehingga kita bisa tuliskan eksponen H kali dalam kurung Y aksen plus H aksen kali Y. Nah, ruas kanannya R-nya juga dikalikan eksponen H. Sama dengan eksponen H kali R. Oke. Di mana persamaan bintang ini merupakan turunan dari eksponen H kali Y. Ingat bentuk berikut, turunan U kali V sama dengan UV aksen plus U aksen V. Ya. Jadi turunan E pangkat HY aksen adalah E pangkat H kali Y aksen. Ya, ditambah E pangkat H H aksen kali Y. Ya. Jadi bentuk ruas kirinya ini kita dapat ganti dengan dalam kurung E pangkat H Y aksen ya. Ini kan E pangkat H Y aksen, E pangkat H-nya dari konstanta. Ya kan? Kemudian nanti dia yang ini E pangkat H sebagai konstanta betul dikali Y aksen, kemudian E pangkat H-nya yang diturunkan adalah E pangkat H kali turunan di eksponennya ya, kali H aksen kali Y sebagai konstanta. Jadi yang ini ya. Kemudian E pangkat H Y aksen adalah yang ini. Sehingga persamaan bintang ini dapat dituliskan sebagai berikut. E pangkat H Y aksen ya sama dengan E pangkat H R. Yang selanjutnya dapat kita integralkan. Integral dari turunan adalah fungsi itu ya. Jadi integral dari E pangkat H Y aksen itu adalah E pangkat H kali Y. Sama dengan integral ruas kanannya ya. E pangkat H kali R dx ditambah suatu konstanta. Ya. Nah, kita bisa tuliskan lebih lanjut Y sama dengan eksponen min H, jadi kedua ruas dibagi dengan eksponen H, sehingga Y sama dengan eksponen min H di sini, kali dalam kurung integral eksponen H kali R dx plus J. Ya, di mana persamaan dua ini merupakan bentuk solusi umum bagi persamaan diferensial biasa orde 1 linier. Ya. Di mana H itu adalah nilai dari integral P dx ya. Dan P adalah koefisien dari Y pada persamaan Y aksen plus PY sama dengan R. Jadi persamaan dua ini yang Anda ingat ya.
bentuk solusi dari persamaan diferensial biasa order 1 linear. Jadi nanti yang dilakukan adalah menentukan H dan menentukan integral eksponen H kali R ya. Dan kalau diberikan syarat awalnya nanti dapat ditentukan harga C. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat satu contoh soal ya. Diberikan persamaan diferensial biasa order 1 linear Y aksen dikurangi Y sama dengan eksponen 2X. Ya, jadi ini merupakan persamaan diferensial order 1 linear yang non homogen dan juga bisa Anda nyatakan juga dalam bentuk persamaan diferensial eksakta eksak ya. Misalnya Y aksen itu Anda tuliskan di Y dx dikurangi Y sama dengan eksponen 2X. Nah, nanti kedua ruas dikalikan dengan dx. Jadi dy ya dikurangi Y dx dikurangi eksponen 2X dx sama dengan 0. Nah, kita tidak lagi menurunkan dari sana, meskipun kalau Anda turunkan dari sana juga nanti akan didapatkan hasilnya yang sama dengan penyelesaian menggunakan bentuk solusi umum PDP order 1 linear berikut ya, seperti ditunjukkan pada persamaan 2. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kita mengidentifikasi nilai P-nya adalah min 1 ya. Nilai dari koefisien Y-nya min 1 sehingga kita dapat menentukan H. Ya, H tadi kan integral P dx. Jadi integral min 1 dx integral min dx sama dengan min X. Ya, jadi H-nya adalah min X. R-nya eksponen 2X. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan ke bentuk umum solusi dari PDP order 1 linear Yx sama dengan eksponen min H ya. Jangan lupa. Eksponen min H, eksponen min minus X ya. Ini tadi bentuknya ya. Eksponen minus H. H adalah integral P dx. H adalah min X. Jadi eksponen min X. Jadi eksponen X kali dalam kurung ya integral eksponen H eksponen min X kali R eksponen 2X ya. Eksponen min X kali eksponen 2X dx plus C. Ya, sama dengan eksponen X integralnya fungsi di dalamnya menjadi eksponen X ya. Eksponen min X kali eksponen 2X kan eksponen min X plus 2X. Eksponen X yang integralnya juga adalah eksponen X ya. Jadi integral ini nilainya adalah eksponen X plus C ya. Jadi bentuk solusi umumnya Yx sama dengan eksponen X kali eksponen X plus C. Nah, disederhanakan eksponen X kali eksponen X eksponen 2X ya. Eksponen 2X di sini ya. Ditambah C kali eksponen X. Jadi inilah solusi umum yang diberi bintang 2 dari persamaan diferensial berikut Y aksen min Y sama dengan eksponen 2X. Ya, yang kalau Anda lakukan pengecekan, disubstitusikan, ya nanti akan memenuhi ya. Oke, jadi ini menggunakan formula yang kita sudah turunkan dapatnya dari mana ya. Di menentukan nilai H-nya dari integral P dx, di mana P itu harus diingat merupakan koefisien dari Y ya pada persamaan berikut ya. Persamaan diferensial order 1 linear sebagai berikut. P dapat berupa konstanta, dapat berupa suatu fungsi X. Ya, sehingga kalau kita sudah menentukan H, kita dapat menentukan nanti solusinya dari persamaan Y sama dengan eksponen min H kali dalam kurung eksponen H kali R ya. R-nya kalau non homogen ya nanti ada suatu fungsi X di situ.
Oke, cara lain dengan mengalihkan persamaan tersebut dengan eksponen H sama dengan eksponen min X, faktor integrasinya ya sama saja, Y aksen min Y kali eksponen min X sama dengan YE eksponen min X aksen ya. Sama dengan eksponen 2X, eksponen min X, sama dengan eksponen X ya. Pengintegralan kedua ruas nanti diperoleh Y eksponen min X sama dengan eksponen X plus C, Y sama dengan eksponen 2X plus C eksponen X, sama dengan solusi yang ditentukan dengan cara memasukkan ke dalam bentuk umum solusi persamaan diferensial order 1 linear. Ya, kemudian contoh kedua, X, Y aksen plus Y plus 4 sama dengan 0. Ya, jadi di sini Y aksen yang mempunyai koefisien fungsi X ya. Kemudian Y plus 4 dan R-nya sama dengan 0. Persamaan ini dapat kita tuliskan ya dengan membagi kedua ruas dengan X menjadi Y aksen ditambah seper X kali Y ya, Y per X ya, sama dengan 4-nya digeser ke kanan jadi minus 4 per X. Yang merupakan PDB order 1 linear juga ya, karena Y aksen pangkat 1, Y-nya pangkat 1, dengan nilai P-nya, koefisien dari Y-nya adalah seper X. Jadi P sama dengan seper X, R-nya ruas kanannya adalah min 4 per X. Sehingga kita dapat menentukan nilai H-nya adalah integral P dx, integral dari seper X dx. Integral dx per X sama dengan ln X. Sehingga eksponen H, nanti eksponen ln X, ln-nya hilang. Jadi X. Ya, dan eksponen min H ya menjadi seper X. Ya, eksponen min H, eksponen min ln X. Eksponen ln X pangkat min 1. Nah, eksponen ln habis tinggal X pangkat min 1 atau seper X. Ya, dimana eksponen H, ingat, dan eksponen min H itu kita gunakan di sini ya. Eksponen min H, eksponen H. Oke. Sehingga solusi umumnya kita bisa tentukan Y sama dengan eksponen min H seper X kali dalam kurung integral eksponen H kali R. Eksponen H-nya adalah X, R-nya adalah min 4 per X. Jadi X kali min 4 per X, X-nya habis ya, tinggal min 4. Ya. Jadi min 4 per X, maaf. Jadi eksponen min H-nya adalah seper X, ya di sini, kemudian eksponen H-nya X di sini ya, kemudian R-nya eksponen H kali R ya, R-nya adalah min 4 per X ini. Sehingga ini nanti X-nya habis, tinggal 4 dx plus C ya, Y sama dengan C per X ya, C per X ini seper X kali C, integral dari min 4 dx ya adalah berapa? Min 4x ya. Min 4x dibagi seper x dikali seper x, maaf. Min 4x kali seper x, x-nya habis ya, tinggal min 4. Kemudian C-nya dikali seper x, C per x. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial berikut ya, YX sama dengan C per X min 4 yang nilainya sama ya dengan yang kita selesaikan tadi sebelumnya dengan persamaan diferensial eksak. Kalau Anda ingat tadi persamaan ini itu yang kita selesaikan tadi sebelumnya dengan penyelesaian persamaan diferensial eksak ya.
itu sama dengan bentuknya persamaan berikut ini. Ya, X, Y aksen plus Y plus 4 sama dengan 0. Nanti tadi yang kita selesaikan dengan cara ini. Dan dari bentuk implisit dirubah menjadi bentuk eksplisit, diperoleh terakhirnya Y sama dengan C min X per, C per X min 4. Ya, bentuknya sama dengan persamaan yang ditentukan dari bentuk umum solusi persamaan diferensial biasa order 1 linear. Ya, sama dengan bentuk berikut. Ya, sama bentuknya ya, solusinya adalah C per X min 4. Ya, dengan bentuk soal yang sama. Karena ya tadi formula PDB order 1 linear itu diturunkan dari formula untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak ya. Kita lihat contoh berikutnya, contoh 3 ya. Selesaikan persamaan diferensial biasa order 1 linear berikut ya, yang diberikan nilai awalnya dengan metode penyelesaian persamaan diferensial linear order pertama ya. Y aksen plus Y tan X sama dengan sin 2X. Diberikan harga Y pada X sama dengan 0 sama dengan 1. Jadi yang Anda harus ingat bentuk umumnya ya dari solusi persamaan order 1 linear dan harga P-nya ya, di mana P itu merupakan koefisien dari Y. Jadi dalam hal ini P itu adalah tangen X. Ya, dan R-nya adalah sin 2X. Atau sin 2X itu 2 sin X cos X. Oke, nah H-nya adalah integral P dx ya, ini H. Integral tan X dx, integral tangen X dx adalah min ln cos X. Atau ln secant X ya, ini kan min ln cos X itu adalah ln cos seper X. Maaf, ln seper cos X atau ln cos X pangkat min 1 sama dengan ln secant X. Ingat, secant X itu adalah seper cos X. Sehingga dengan H adalah ln secant X ya, akan integral P dx, integral tan X dx, min ln cos X dan secant X, eksponen H adalah eksponen ln secant X. Jadi ln-nya habis, tinggal secant X. Eksponen minus H adalah cos X. Eksponen minus H itu eksponen dari min ln cos X ya. Maaf, eksponen dari ln cos X kan minus H, jadi minus di sini hilang. Jadi eksponen ln cos X, ln-nya habis, tinggal cos X. Dan kita perlu menentukan tadi bentuknya itu kan ini ya, eksponen min H sudah kita tentukan. Di dalam integralnya itu adalah perkalian eksponen H dengan R. Kita kalikan saja ya, sebelum dimasukkan ke integralnya. Eksponen H kali R adalah secant X kali R-nya tadi adalah sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Di secant X
kali 2 sin X cos X secant X itu adalah 1/, cos X. Sehingga ini coret, tinggal 2 sin X. Ya, eksponen H kali R 2 sin X. Oke. Selanjutnya kita tentukan solusi umumnya Y X sama dengan eksponen minus H adalah cos X di sini ya, kali dalam kurung 2 kali integral sin X dx. Jadi 2 ini miliknya 2 sin X tadi ya. Keluar ya, integral sin X dx plus C ya. Ingat nanti C ini di dalam kurung ya, yang akan dikalikan dengan eksponen minus H dalam hal ini adalah cos X. Jadi solusi umumnya Y sama dengan C cos X min 2 cos kuadrat X. Jadi integral sin X dx itu kan min cos X. Jadi 2 minus 2 cos X ya. Minus 2 cos X kali cos X, jadi min 2 cos kuadrat X. Ditambah C kali cos X. Jadi C kali cos X-nya dibawa ke depan, min 2 cos kuadrat X. Karena diberikan harga awal ya, nilai awal Y pada X sama dengan 0 sama dengan 1, kita bisa masukkan untuk dapat nanti menentukan harga C. Ya, jadi Y pada X sama dengan 0 sama dengan 1, jadi 1 sama dengan C kali cos 0. Cos 0 kan 1. Jadi 1 sama dengan 1 min 2 cos 0 ya. Cos 0 juga 1. Jadi 1 sama dengan C min 2 ya, 1 sama dengan C min 2, sehingga C sama dengan 3, dan diperoleh solusi khusus bagi persamaan diferensial pada contoh 3 ini adalah Y sama dengan 3 cos X setelah C nya diganti dengan 3 dikurangi 2 cos kuadrat X.